Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini hari Selasa dalam acara renungan harian, dan kembali sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari saudara, saya ingatkan kita harus tetap semangat ya. Kembali hari ini untuk kita tetap bersemangat, kita akan diberkati dengan renungan hari ini saudara. Oleh karena itu kita naikkan sebuah pujian sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar saudara dan untuk menghantar kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya sumber damai sejahtera buat setiap kami. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali pada hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Pengurapan Allah boleh menyertai atas kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman. Kota Yeriko bukanlah kota yang lemah. Sebab kota itu sudah dikelilingi oleh tembok-tembok yang tebal, yang mungkin tidak akan bisa tembus masuk ke dalam. Tetapi Alkitab menyatakan luar biasa, selama mereka ngeli 7 kali, saudara, 7 kali dengan puji-pujian, dan ternyata tembok itu bisa runtuh, tembok itu bisa hancur. Memang Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iman, tak ada perkara yang mustahil. Tembok begitu tebal bisa hancur dengan puji-pujian. Saudara yang kasih Tuhan, pergumulan berat apapun yang kita sedang hadapi hari ini, kesusahan bagaimanapun situasi yang kita hadapi hari ini, kita harus imani saudara, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan juga berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Tembok-tembok Yeriko melambangkan arti dalam pergumulan, kesusahan, penderitaan, masalah, sakit penyakit, keuangan, keluarga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, seringkali kita berpikir bagaimana bisa aku tembus seperti itu. Bagaimana penyakitku bisa dijamah. Bagaimana situasi keuanganku bisa normal kembali. Bagaimana usahaku bisa normal kembali. Saudara yang kasih Tuhan, tebalnya tembok Yeriko bisa dihancurkan dengan iman yang disertai dengan puji-pujian. Saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat ketika dokter berkata, seumur hidup saya tidak bisa berjalan karena kedua kaki saya terserang virus polio. Saudara bayangkan virus polio. Kalau orang sudah sampai divonis virus polio seumur hidup, kakinya pun makin mengecil. Tapi luar biasa, kedua orang tua saya, dia melihat pada saat depan kiri kanan tidak ada jalan, di atas masih ada jalan. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, 3 tahun selesai. Jari-jari di kaki saya mulai ada saraf. Dan disitulah mereka melihat bagaimana karya Tuhan. Kalau hari ini saya bisa berjalan, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan sungguh sangat indah dalam Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Lalu bagaimana dengan kita hari ini saudara? Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulanmu pada hari ini. Saya tidak tahu apa yang jadi perjuanganmu pada hari ini. Saya tidak tahu apa yang jadi mimpi-mimpimu pada hari ini saudara. Tapi satu hal, kita hadapi semua itu dengan iman. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara mau tahu Ibu Deborah dari Surabaya, ketika dokter memvonis penyakit yang ada di dalam hidup dia, dia mendengar, dia seringkali bahkan firman Tuhan menjadi rema. Saat segala-galanya hilang, kita masih punya aset, dan aset itu adalah iman. Iman inilah yang menjadikan Ibu Deborah yang ada di kota Surabaya, dia merasakan jamahan Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan, dia merasakan kepercayaan yang Tuhan berikan buat dia. Kalau hari ini dia ada itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, melalui renungan harian saya ingin membawa saudara, kita masih punya aset.
saudara kita masih punya bekal, yaitu iman saudara. Hadapi hidup ini, hadapi persoalan yang kau sedang hadapi, hadapi masalah yang kau sedang menghadapi masalah, itu semua dengan iman. Pada waktu kita memiliki iman saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini saya membawa saudara, saya ingin kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Tak kala kita berjalan dengan iman, maka hidup kita akan menjadi pasti. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan di dalam kehidupan kami bahwa kami memiliki iman. Jika kami memiliki iman, sehebat apapun masa yang kami hadapi, kami akan melewati itu semua. Oleh karena itu Bapa di surga, hari ini setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara renungan hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kami mengisi hidup kami, mengisi hari-hari kami berjalan dengan iman. Terima kasih Bapa di surga. Tak kala dokter berkata seumur hidup kami tidak bisa berjalan, tak kala dokter berkata tidak ada obatnya, dan kami percaya hari ini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap bersemangat, tetap optimis bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada perkara yang mustahil juga bagi orang percaya. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji